Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novitrisari dengan NPM 2586206085. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang ada di bab 6, saya akan menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup adalah berbagai macam perbedaan yang dimiliki makhluk hidup, mulai dari bentuk, ukuran, warna, hingga tempat hidupnya. Keanekaragaman ini sangat penting karena memberikan banyak manfaat bagi manusianya sebagai sumber makanan, pakaian, papan, energi, obat-obatan, bahan penelitian, hingga sarana rekreasi dan budaya. Keanekaragaman hayati muncul karena dua faktor, yaitu genetik yang diwariskan dari induk dan lingkungan seperti cahaya, air, tanah, suhu, dan kondisi habitat lainnya. Keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen, yaitu perbedaan sifat dalam satu spesies. Contohnya, berbagai jenis mangga seperti mangga mana lagi, madu, dan gadung. Yang kedua, keanekaragaman jenis, yaitu perbedaan antara spesies yang masih satu kelompok, misalnya harimau, macan, dan singa yang masih satu famili kucing. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu perbedaan lingkungan hidup yang berbentuk dari interaksi makhluk hidup dengan komponen abiotik. Selanjutnya kita membahas ekosistem. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme autotrof seperti tumbuhan hijau yang masih membuat makanan sendiri. Konsumen atau heterotrof adalah hewan, manusia, dan organisme lain yang tidak membuat makanan sendiri. Dekomposer adalah organisme pengurai seperti jamur dan bakteri yang menguraikan makhluk hidup yang komponen abiotik meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Dibagi menjadi ekosistem darat atau bioma dan ekosistem air. Pada ekosistem darat terdapat beberapa bioma. Bioma gurun memiliki curah hujan sangat rendah dan suhu siang dan malam yang berbeda jauh. Tumbuhan khasnya adalah kaktus dan hewan seperti kalajengking dan kadal. Bioma padang rumput memiliki curah hujan rendah dan didominasi rumput-rumputan dengan hewan seperti zebra dan bison. Bioma hutan hujan tropis memiliki curah hujan tinggi, pohon besar dan berlapis-lapis, serta hewan seperti harimau, badak, dan kera. Bioma taiga berada di daerah bersuhu dingin dengan tumbuhan kanifer, hewan seperti beruang. Sementara bioma tundra terdapat di wilayah kutub dengan tumbuhan pendek dan hewan seperti rusa kutub seperti beruang kutub. Ekosistem air dibagi menjadi air tawar dan air laut. Ekosistem air tawar meliputi danau, air tenang, dan sungai air mengalir. Pada ekosistem air laut terdapat laut dalam, pantai, astrauti atau muara, dan terumbu karang. Di daerah pantai organisme harus mampu beradaptasi dengan pasang surut air laut, sedangkan terumbu karang menjadi tempat hidup berbagai. Ini adalah persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Bagian permukaan bumi yang dapat dihuni disebut biosfer. Persebaran makhluk hidup sangat dipengaruhi unsur iklim seperti suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Suhu menentukan jenis makhluk hidup yang bisa hidup di suatu daerah, karena setiap organisme memiliki batas suhu maksimal dan minimal. Kelembapan udara juga memengaruhi tumbuhan sehingga tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi ekstrofit yang hidup di daerah kering seperti kaktus, mesofit yang hidup di daerah lembab, higrofit yang hidup di tempat basah seperti teratai, dan tropofit yang mampu beradaptasi pada 2 musim. Angin berperan dalam membantu penyerbukan dan penyebaran biji, misalnya pada ilalang.
Curah hujan menentukan jenis vegetasi suatu wilayah, misalnya padang rumput di daerah dengan curah hujan rendah. Jadi, dapat disimpulkan dengan memahami keanekaragaman makhluk hidup, ekosistem, dan persebarannya, kita menjadi lebih sadar bahwa kehidupan di bumi sangat luas, bervariasi, dan saling bergantung. Karena itu, menjaga keanekaragaman hayati sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Yang penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.